Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 dan dipimpin oleh Brigjen A. W. S. Malabi. Kedatangan sekutu Inggris disambut dengan baik oleh Gubernur Jawa Timur R. M. T. A. Suryo. Bahkan, mereka diizinkan masuk untuk menemui para tawanan yang ada di Surabaya. Namun, sekutu justru menduduki beberapa tempat penting di Surabaya, seperti kantor pos besar, pangkalan Angkatan Laut Tanjung Perak, dan gedung Bank Internatio. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, sekutu menyebarkan pamflet menggunakan pesawat tempur yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan penduduk Jawa Timur segera menyerahkan semua senjata yang sudah mereka rampas dari tentara Jepang. Gubernur Suryo kemudian menyerukan agar para pemuda dan rakyat Surabaya siap siaga. Kontak senjata pertama terjadi pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 27 Oktober. Pada keesokan harinya, tanggal 28 Oktober tahun 1945, para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil merebut kembali tempat-tempat penting yang sempat diduduki oleh tentara sekutu. Merasa terdesak, A. W. S. Malabi meminta bantuan kepada Maijen D. C. Houghton, komandan tentara Inggris di Jawa, yang kemudian meminta Presiden Soekarno untuk turun tangan. Dengan didampingi Moh, Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, Soekarno dan Maijen Houghton tiba di Nganbaya. Presiden Soekarno kemudian berkeliling menyerukan gencatan senjata sembari menunggu hasil perundingan Indonesia-Inggris. Gencatan senjata memang disepakati, tetapi aksi tembak-menembak yang terjadi di Jembatan Merah telah menewaskan Brigjen A. W. S. Malabi pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Peristiwa tertembaknya Malabi membuat marah Maijen Manser pemimpin tentara Inggris, kemudian menulis surat kepada Gubernur Suryo yang isinya mengecam gubernur karena tidak mampu mengendalikan rakyatnya. Namun, hal ini dibantah oleh Gubernur Suryo. Kemarahan Manser makin menjadi dan pada intinya Inggris bertekad akan menuntut balas atas kematian Malabi. Selanjutnya, Manser menulis surat lagi yang isinya memerintahkan kepada seluruh pimpinan Indonesia agar melaporkan diri dengan menyerahkan senjatanya, dan menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat di tempat yang sudah ditentukan sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Manser memberikan waktu agar perintah itu dilaksanakan paling lambat pada pukul 6 pagi tanggal 10 November tahun 1945. Tepat pukul 22 tanggal 9 November tahun 1945, setelah berunding dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka, setelah batas waktu ultimatum habis, pertempuran tidak bisa dielakkan sehingga terjadi kontak senjata pertama di Tanjung Perak. Di tempat ini, pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Banyak korban berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terus melakukan perlawanan. Mereka memilih merdeka atau mati. Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Sementara itu, Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam lalu disiarkan ke seluruh dunia. Melalui pidato itu, ia melancarkan protes ke PBB. Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris. Namun, protes Soekarno tidak dihiraukan Amerika Serikat dan PBB. Kepada para pejuang dan rakyat Indonesia, Soekarno menyerukan, tetap merdeka. Peristiwa tanggal 10 November ini juga tidak terlepas dari peran kaum ulama-ulama besar, seperti K. H. Hashim Asy'ari, K. H. Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya yang mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Para pejuang yang melakukan perlawanan menyatu dalam satu tekad, yaitu tetap merdeka.
Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 harus dipertahankan. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama 3 minggu pertempuran berlangsung, kota Surabaya mengalami kehancuran, tetapi pertempuran ini menunjukkan semangat dan sikap pantang mundur dari para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, dibangunlah Tugu Pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan.